Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kelvin Prasetya, NPM 1814373041, Prodi Teknik Komputer. Jadi saat ini saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang internet. Apa itu internet, apa manfaatnya, apa dampak buruknya, dan cara mengamankan internet tersebut. Oke, yang pertama, internet atau interconnected network adalah sistem yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol TCP/IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Internet diawali dengan konsep World Wide Web atau WWW. Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Leonard Kleinrich karena pada tahun 1961 ia menulis tentang ARPANET atau Advanced Research Project Agency dan dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969 yang awalnya hanya untuk keperluan militer. Saat ini internet dari berbagai komponen jaringan dalam lingkup global seperti jaringan private, jaringan publik, jaringan akademik, dan pemerintahan lokal dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, nirkabel, dan jaringan optik. Saat ini bidang-bidang di internet mengalami terobosan besar dan tentu berdampak pada kemajuan teknologi baru seperti robot dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, teknologi nano, bioteknologi, komputer kuantum, blockchain seperti Bitcoin, teknologi smart home, printer 3D, cloud computing, dan baru-baru ini IoT, itu yang sedang digembar-gembarkan baru-baru ini. Yang kedua, manfaat internet. Manfaat internet yang pertama kali yaitu menambah wawasan. Dengan wawasan yang luas, maka pikiran kita pun akan semakin terbuka dan kita akan lebih bijak menjalani kehidupan ini. Dengan bantuan internet, semua pelajar bisa mengakses dengan mudah literasi penting mulai dari jurnal, esai ilmiah, surat kabar, hingga buku online. Semua itu pun bisa diakses hanya lewat perangkat mobile saja dan tentu saja menggunakan data. Yang kedua, memudahkan komunikasi. Di masa lalu akan butuh berhari-hari dan kadang bahkan berbulan-bulan untuk menerima surat dari orang lain. Hadirnya internet merupakan sebuah inovasi terhebat dalam dunia komunikasi. Saat ini kita dapat mengirim email, chattingan, video call pada siapapun di dunia ini dengan lebih efisien dalam hitungan menit maupun detik. Yang ketiga, transaksi. Internet memberi Anda akses ke rekening bank untuk melihat saldo, melakukan transaksi, dan mengirimkan uang. Juga banyak layanan yang memungkinkan untuk melihat dan membayar tagihan secara elektronik. Berbelanja online adalah keuntungan lain dari internet, memberikan siapapun yang memiliki akses internet kemampuan untuk menemukan produk yang menarik minat mereka dan membelinya tanpa harus mengunjungi toko. Kurang lebih seperti Tokopedia. Kalau kita bisa berbelanja di situ tanpa harus ke toko fisiknya. Jadi kita bisa langsung menggunakan perangkat mobile atau perangkat laptop kurang lebih. Yang keempat, pemetaan. Dulu mencari lokasi atau sebuah jalan tempat asing akan memerlukan banyak waktu. Kita perlu bertanya-tanya kepada orang di sekitar. Dan sekarang dengan bantuan teknologi GPS atau Global Positioning System seperti Google Maps dapat membantu memetakan dan mengarahkan kita ke hampir setiap tempat di dunia tanpa harus bersusah payah kita bertanya-tanya. Tapi dengan adanya seperti ini, komunikasi di antar sesama individu pun berkurang. Itulah salah satu dampak buruknya. Yang kelima, memudahkan berjualan. Internet adalah tempat yang sempurna untuk menjual sebagian besar barang. Karena siapapun di dunia dengan akses internet dapat mengakses situs atau aplikasi untuk membeli barang yang akan Anda jual tanpa harus memiliki toko, pekerja, bahkan modal sekalipun. Yang keenam, memudahkan untuk bekerja. Koneksi internet memberi banyak orang kemampuan untuk bekerja dari rumah atau memiliki kantor virtual. Saat ini banyak bisnis memungkinkan karyawan mereka untuk bekerja dari rumah menggunakan komputer dan koneksi internet. Mereka tanpa harus ke kantor. Bahkan saat ini memungkinkan kita bekerja dengan orang lain di seluruh dunia. Dan seperti yang baru sekarang ini, karena penyebaran coronavirus, setiap kampus mengadakan
mengadakan kuliah daring secara online. Itu merupakan salah satu kelebihan dari internet juga. Yang ketiga, dampak buruk atau dampak negatif internet. Dampak buruk atau dampak negatif internet yang pertama kali yaitu terjadinya cyberbullying. Hal ini yang terkadang suka membahayakan karena banyak sekali masalah cyberbullying yang terjadi di internet. Dan dalam hal ini juga dengan adanya internet juga menyebabkan privasi menjadi akan susah sekali untuk disembunyikan. Karena dengan adanya internet, kita lebih leluasa menyebarkan informasi yang kita miliki secara tidak sadar dan tanpa ada kesadaran, karena kesadarannya yang kurang itu menyebabkan siapapun bisa mengaksesnya dengan mudah. Yang kedua, perilaku negatif dan konten yang tidak baik untuk dilihat internet. Perilaku negatif dan konten yang tidak baik untuk dilihat. Internet menuntut kita untuk bijak dalam menggunakannya, sehingga sangat disarankan untuk tidak menggunakan internet dalam kegiatan yang tidak bermanfaat. Sangat disayangkan sekali kalau kita menggunakan internet hanya untuk bermain game, hanya untuk menonton video-video lucu. Tapi sebenarnya di internet itu banyak yang lebih bermanfaat yang bisa kita lihat dan kita pelajari. Yang ketiga, maraknya isu hoax dan penyebaran hoax. Hal ini juga menjadi hal yang sering terjadi. Siapa yang tidak pernah mendapatkan hoax? Saya rasa semua pasti pernah mendapatkan berita bohong di internet, atau kita sering sebut hoax. Nah, semoga kita tidak banyak lagi kejadian berita hoax yang tersebar. Asalkan kita sebagai pengguna lebih bijak dan menggunakan internet, semua hal itu tidak akan terjadi. Yang keempat, adanya cybercrime, yaitu kejahatan internet, misalnya penipuan. Salah satu dampak negatif adanya internet adalah memungkinkan terjadinya penipuan atau kita sering sebut sebagai cybercrime, yang kita harus terus berhati-hati dalam menggunakan fasilitas internet yang kita gunakan. Yang keempat, cara mengamankan jaringan internet tersebut. Di samping kita memiliki jaringan internet, kita harus mengamankan jaringan internet tersebut juga. Menurut David Eckhoff, dilihat dari lubang keamanan yang ada pada suatu sistem keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama, keamanan fisik atau physical security. Suatu keamanan juga yang meliputi seluruh sistem beserta peralatan, periferal, dan media yang digunakan. Biasanya seorang penyerang akan melakukan wiretapping atau proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password agar bisa memiliki hak akses. Dan jika gagal, maka DOS, Denial of Service Attack, akan menjadi pilihan sehingga semua service yang digunakan oleh komputer tidak dapat bekerja. Sedangkan cara kerja DOS biasanya mematikan service apa saja yang sedang aktif atau membanjiri jaringan tersebut dengan pesan-pesan yang sangat banyak jumlahnya. Secara sederhana, DOS memanfaatkan celah lubang keamanan pada protokol TCP/IP yang dikenal dengan SYN flood, yaitu sistem target yang dituju akan dibanjiri oleh permintaan yang sangat banyak jumlahnya atau flooding, sehingga akses menjadi sangat sibuk. Yang kedua, keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Biasanya penyerang akan menyisipkan virus pada komputer target melalui attachment pada email. Cara lainnya adalah dengan memasang backdoor atau Trojan horse pada sistem target. Tujuannya untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi berupa password administrator, password administrator atau data yang kita inginkan. Password tersebut nantinya digunakan untuk masuk pada akun administrator. Keamanan dari pihak luar. Memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang yang berpengaruh atau memiliki hak akses merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi targetnya. Hal ini biasa disebut social engineering. Social engineering merupakan tingkatan tertinggi dalam dunia hacking maupun cracking. Biasanya orang yang melakukan social engineering akan menyamar sebagai orang yang memakai sistem dan lupa password, sehingga akan meminta kepada orang yang memiliki hak akses pada sistem untuk mengubah atau mengganti password yang akan digunakan untuk memasuki sistem tersebut.
Yang keempat, keamanan dalam operasi. Merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan secara serangan. Dengan demikian, sistem tersebut dapat berjalan baik atau menjadi normal kembali. Biasanya, para penyerang akan menghapus seluruh log-log yang tertinggal pada sistem target atau log cleaning setelah melakukan serangan. Log merupakan jejak digital kita yang apa saja yang sudah kita lakukan di dalam sistem atau server tersebut. Nah, untuk mengamankan jaringan tersebut, kita menggunakan firewall. Firewall merupakan sebuah cara atau sistem atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software ataupun sistem itu sendiri. Dengan tujuan untuk melindungi, baik menyaring, membatasi atau bahkan menolak satu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Segmen tersebut dapat merupakan sebuah workstation, server, router, atau local area network sekalipun. Umumnya sebuah firewall diterapkan dalam sebuah mesin terdedikasi yang berjalan pada pintu gerbang atau gateway antara jaringan lokal dan jaringan lainnya. Firewall umumnya juga digunakan untuk mengontrol akses terhadap siapa saja yang memiliki akses terhadap jaringan pribadi dari pihak luar ataupun pencuri data lainnya. Jenis firewall dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni personal firewall. Yang pertama, personal firewall. Personal firewall didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Firewall jenis ini akhir-akhir ini berevolusi menjadi sebuah kumpulan program yang bertujuan untuk mengamankan komputer secara total, misalnya Microsoft Windows Firewall. Yang kedua, network firewall didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Umumnya dijumpai dalam dua bentuknya, ini sebuah perangkat terdedikasi atau sebagai sebuah perangkat lunak yang diinstalasikan dalam sebuah server, misalnya Internet Security dan Acceleration Server atau ISA Server, Cisco PIX. Yang ketiga, IP Filtering Firewall. Sebuah IP Filtering Firewall bekerja pada level paket. Yang keempat, Proxy Server. Cara kerja proxy server terlihat saat user terhubung dengan proxy server dengan perangkat lunak klien. Proxy server akan menduplikasikan komunikasi tersebut. Dengan adanya firewall dalam suatu sistem jaringan komputer, diharapkan dapat melindungi informasi penting dan dapat memanajemen lalu lintas pengasihan dari dalam maupun dari luar sistem, guna meningkatkan kinerja seluruh bagian terkait, mencapai kemaksimalan suatu koneksi atau jaringan dari dalam maupun luar yang memberi efek menguntungkan bagi si pengguna. Sebagai salah satu sistem pengamanan jaringan dan komputer, firewall yang hanya cocok digunakan sebagai salah satu sistem pengamanan dan tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya sistem tunggal untuk mengamankan jaringan, karena karakteristik firewall yang hanya berfungsi sebagai pendeteksi dan pemberi peringatan terhadap gangguan yang dapat dari luar dan dalam sistem jaringan tersendiri, sehingga harus dikombinasikan dengan beberapa metode pengamanan lain untuk melengkapi kekurangan yang dimiliki. Penutup, internet memang menjadi suatu kebutuhan yang sangat digunakan saat ini, apalagi didukung dengan perkembangan teknologi yang harus tumbuh dan penuh dengan inovasi. Dengan memanfaatkan internet dengan baik, tentunya kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari internet, baik itu untuk kegiatan sehari-hari maupun untuk bekerja. Di satu sisi juga, meskipun internet mempunyai dampak positif, tapi kita juga harus bisa selektif untuk menggunakan internet untuk kebutuhan produktif, karena bagaimanapun akan ada dampak negatif yang ditimbulkan oleh internet jika kita bijak dalam menggunakannya, terutama ancaman hoax yang beredar dengan cepat. Demikian pengertian fungsi dan serta dampak internet.